Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Hensa Putri. Di sini saya akan mereview buku Salah Asuhan yang ditulis oleh Abdul Muiz. Buku ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1928 oleh penerbit Balai Pustaka cetakan ke-39 dengan jumlah halaman 240. Novel ini mengisahkan tentang seseorang pemuda Minangkabau yang hidup dengan ibunya seorang diri. Dikisahkan, walaupun ibunya membesarkan putranya bernama Hanafi seorang diri, namun ibunya tetap menjamin pendidikan putranya sebaik mungkin. Hal tersebut terbukti saat ibunya menyekolahkan Hanafi di suatu sekolah Belanda yang ada di Betawi kala itu. Ibunya berharap supaya Hanafi mendapatkan pendidikan yang sebaik mungkin dan menjadi orang hebat dan terkemuka di kala itu. Namun, tanpa ibu Hanafi ketahui, Hanafi sudah terjerumus ke dalam gaya keberat-baratan yang diakibatkan pergaulannya dengan orang-orang Eropa. Hanafi sudah tidak mengenal lagi adat istiadat di tanah kelahirannya, yaitu Minangkabau. Di sisi lain, Hanafi bersahabat dengan seorang wanita Belanda yang bernama Hori. Hori ini termasuk keluarga Belanda yang sangat terhormat. Namun, di antara persahabatan keduanya saling memiliki perasaan lebih dari teman. Oleh karena itu, Hanafi dan Hori tidak memungkiri jika mereka ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Di sisi lain, ayah Hori yang sudah mengetahui hubungan mereka memutuskan untuk menasehati Hori dan memberitahu kepadanya bahwa pernikahan campuran akan menimbulkan banyak masalah daripada manfaatnya. Walaupun ibu Hori sendiri adalah orang Minangkabau, walaupun Hori dan Hanafi saling mencintai, tetapi ayah Hori tetap menentang hubungan mereka. Hingga pada suatu hari, Hori menyadari bahwa yang dikatakan ayahnya itu benar. Hingga suatu ketika, ia menulis surat kepada Hanafi untuk melupakannya dan memutuskan hubungan dengannya. Di sisi lain, Hanafi pulang ke tanah kelahirannya, yaitu Minangkabau, untuk bertemu dengan ibunya. Namun, ibu Hanafi sangat terkejut dengan perilaku putranya yang kala itu merubah segala peraturan di rumahnya menjadi kebarat-baratan. Dan pernah sekali ia menggunjing adat istiadat yang sudah dijunjung tinggi oleh ibunya. Hingga pada suatu hari, Hanafi pun menerima surat dari Hori dan Hanafi pun jatuh sakit. Momen tersebut dimanfaatkan oleh ibu Hanafi untuk merencanakan perjodohan Hanafi dengan seorang wanita bernama Rapi'ah. Setelah mereka menikah, walaupun Hanafi tidak menganggap Rapi'ah sebagai istrinya dan memperlakukannya semena-mena, tetapi Rapi'ah tetap bersikap baik. Kesabaran Rapi'ah membuat ibu Hanafi menegur Hanafi karena perlakuannya yang semena-mena terhadap Rapi'ah. Namun, teguran itu menghasilkan perdebatan yang sangat serius di antara Hanafi dan ibunya. Hingga pertengkaran tersebut membuat Hanafi terluka, karena tiba-tiba ada seekor anjing gila yang tiba-tiba menyerang Hanafi. Karena lukanya yang sangat parah, akhirnya Hanafi pun dibawa ke Jakarta untuk berobat. Di tengah pengobatannya, Hanafi bertemu kembali dengan Hori. Setelah bertemu kembali dengan Hori, ternyata benih-benih cinta di antara keduanya masih terpendam dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Karena ayah Hori yang tidak menyetujui pernikahan mereka sudah tiada, dan Hanafi pun berencana untuk mengirimkan surat talak kepada Rapi'ah. Sehingga Rapi'ah dan ibu Hanafi sangat kecewa.
Namun, Rabi'ah selalu berharap agar Hanafi bisa kembali menjalin rumah tangga dengannya. Hingga pada suatu ketika, pernikahan tersebut benar-benar dilaksanakan. Seiring berjalannya waktu, 20 tahun pernikahan Hanafi dan Khori sama sekali tidak bahagia. Karena keterbatasan pergaulan dan kehidupan mereka yang jauh dari keramaian. Hingga pada suatu hari, Hanafi menuduh Khori berselingkuh dan membuat Khori tidak tahan lagi dan meminta untuk bercerai. Setelah itu, waktu berjalan kembali 3 tahun. Ia meninggalkan keluarganya dan hidup dengan seorang temannya. Hingga pada suatu ketika, temannya menyadarkan Hanafi bahwa Hanafi sudah salah bertindak terhadap Khori. Hingga akhirnya, Hanafi pun kembali mencari Khori. Namun, semua itu sudah terlambat. Karena Khori mengidap penyakit yang sangat mematikan, hingga akhirnya dia meninggal dunia. Hanafi pun menjadi seorang yang pemurung, pendiam, dan tidak mau bergaul. Hingga pada akhirnya ia juga memutuskan untuk bunuh diri. Di sisi lain, putra dari Hanafi dan Rabi'ah yang ditinggalkan oleh Hanafi akhirnya menjadi pemuda yang hebat dan membanggakan keluarganya, terutama ibunya. Dari novel Salah Asuhan tersebut, terdapat ciri-ciri dari angkatan Balai Pustaka pada buku Salah Asuhan. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu permasalahan adat istiadat. Sudah dapat kita ketahui, buku Salah Asuhan sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Salah satu contoh yaitu buku ini menceritakan tentang adat istiadat di daerah Minangkabau. Dengan kutipan saat Ibu Hanafi yang masih menjunjung tinggi adat istiadat di daerahnya. Dan Hanafi juga telah menggunjing adat istiadat yang telah dijunjung tinggi oleh ibunya. Yang kedua, pertentangan paham antara kaum tua dan kaum muda. Dalam buku Salah Asuhan ini sudah jelas menceritakan adanya perdebatan antara Hanafi dan ibunya. Dikarenakan Hanafi dinikahkan paksa oleh Rabi'ah yang tidak ia cintai sama sekali. Dan Hanafi ingin menikah dengan Khori yang berasal dari Belanda. Padahal niat dari ibu Hanafi itu baik, supaya tidak ada permasalahan dalam pernikahan yang diakibatkan oleh pernikahan campuran. Yang ketiga, latar cerita pada umumnya berlatar dengan latar daerah. Di buku Salah Asuhan ini menceritakan dengan latar tempat di daerah Minangkabau. Yang keempat, mengangkat tema romantisme. Dalam buku Salah Asuhan mengangkat cerita percintaan yang terhalang oleh perbedaan budaya dan asal negara. Sudah jelas dari cerita yang telah saya bacakan tadi, Khori dan Rabi'ah berbeda budaya dan berbeda negara. Dan oleh karena itu, Hanafi dan Rabi'ah terhalang cintanya oleh perbedaan negara dan budaya. Dan yang kelima, didaktis. Didaktis yaitu memuat pesan moral
yang mendidik. Pesan moral tersebut dapat berupa adat istiadat dan hak asasi manusia. Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu jangan sekali-kali kita terlalu terlena dengan pergaulan dengan bangsa asing atau budaya asing, sehingga kita melupakan atau bahkan menghina tradisi budaya sendiri. Itulah review video dari saya dengan buku Salah Asuhan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.